Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, hari ini sebelum mulai pembelajaran, mari kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik. Hari ini kita akan bahas tentang struktur teks pidato persuasif ya. Ini disampaikan oleh tim MGMPS SMP Negeri 1 Pace oleh Ibu Sri Suciati SPD. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menunjukkan atau kalian bisa menunjukkan atau menyebutkan bagian-bagian sistematika dari sebuah teks pidato persuasif dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan atau menyebutkan bagian-bagian dari struktur teks dari sebuah pidato persuasif. Kurang lebih seperti itu materi yang akan kita bahas hari ini. Oke. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, saya akan membahas tugas kalian di materi sebelumnya ya. Yang pertama adalah pertanyaannya sesuai dengan buku paket kalian, itu adalah sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Jadi tidak ada jawaban yang paten harus seperti itu. Yang kedua adalah pertanyaannya mengapa dia begitu lancar dan fasih dalam menyampaikan tampilannya. Hal itu disebabkan karena Suzuki mengalami sendiri pengalaman yang dia rasakan, kemudian diceritakan kepada Dewan Keamanan PBB, dan semuanya terkonsep dengan baik sehingga dia bisa menyampaikan dengan baik. Yang nomor 3, cara membuka pidato, itu juga pendapat pribadi. Yang keempat adalah mengambil salah satu kalimat Seven Suzuki yang bersifat emosi, yaitu menggugah perasaan kita. Silakan dicari nanti yang menggugah perasaan kalian dari teks pidato persuasif oleh Seven Suzuki yang mana. Yang kelima adalah kata emotif. Kata emotif itu berarti kata-kata yang menyentuh perasaan kalian. Kata-kata yang mana yang bersifat emotif, kurang lebih seperti itu, yang menggugah perasaan kalian. Yang keenam adalah kata-kata Seven Suzuki yang mengesankan. Itu juga pendapat pribadi kalian, bagaimana kalian bisa menyampaikannya. Yang ketujuh adalah bagaimana cara Seven Suzuki mengakhiri penutup dari pidatonya. Yang kalian cermati di situ adalah Seven Suzuki menggugah perasaan kita, mengiring perasaan kita agar meninggalkan pesan kepada orang-orang dewasa. Jadi mengakhiri pidatonya dengan cara memberikan pesan kepada orang-orang yang dewasa. Yang kedelapan, ulasan pidato Seven Suzuki. Kalau ulasan pidato Seven Suzuki berarti kalian menceritakan mulai dari awal sampai akhir. Yang kesembilan, seandainya kalian menjadi seorang Seven Suzuki, apa sih yang akan kalian angkat untuk kalian bicarakan dalam pidato kalian? Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat grup WhatsApp masing-masing. Oke. Kita membahas materi pertama, yaitu sistematika teks pidato persuasif. Walaupun sebelumnya sudah saya sampaikan, intinya anak-anakku bahwa sistematika teks pidato persuasif itu terdiri dari 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur, sapaan, ucapan terima kasih. Tidak saya bahas lagi karena sudah kita bahas di materi sebelumnya. Yang kedua adalah isi, berisi tentang tema sesuai dengan tema yang kita angkat. Yang terakhir adalah penutup. Sudah saya sampaikan juga, berisi permintaan maaf, salam penutup, simpulan, dan motivasi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih struktur isi teks pidato persuasif. Oke. Struktur isi teks pidato persuasif itu ada 3. Ingat ya, struktur teks isi pidato persuasif. Isi pidato persuasif, bukan struktur teks pidato persuasif, tetapi struktur
isi teks pidato persuasif. Kalau yang ditanyakan struktur teks pidato persuasif, jawabannya sama dengan sistematika pidato persuasif. Akan tetapi kalau yang ditanyakan adalah struktur isi teks pidato persuasif, maka dia terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pernyataan isi, yang kedua adalah tahap argumen, yang ketiga adalah pernyataan posisi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Ya, pernyataan posisi ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana kalian menyampaikan permasalahan. Yang kedua, permasalahan tersebut harus up to date atau sedang banyak dibicarakan orang. Yang ketiga adalah menyampaikan posisi kita atau keberpihakan kita pada masalah yang kita sampaikan atau kita sebagai apa di situ. Oke, saya bahas satu persatu. Penyampaian permasalahan. Penyampaian permasalahan ini adalah kita harus mengangkat sebuah permasalahan sesuai dengan tema yang dibicarakan. Yang kedua, kita harus tahu audiens kita itu berpihak kepada mana, bagian yang mana, sehingga nanti pada saat menyampaikan pidato kita bisa seia sekata sama audiens kita, jadi tidak ada pertentangan. Yang kedua adalah up to date. Up to date itu berdasarkan tema yang ada, kita harus mengangkat sebuah permasalahan yang banyak dibicarakan orang. Ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena untuk menarik perhatian orang, itu yang pertama. Yang kedua, dengan permasalahan yang ada sekarang ini, kita harus mampu meyakinkan audiens tentang permasalahan yang kita angkat. Yang ketiga adalah menyampaikan posisi kita. Maksudnya di sini adalah kita sebagai apa pada saat kita menyampaikan pidato ini. Yang jelas ketika kita menyampaikan sebuah pidato ada keberpihakan di situ. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga seperti yang kita pelajari sebelumnya, maka untuk menarik perhatian audiens kita harus tahu dulu audiensnya itu tipenya yang bagaimana. Nah, kenapa? Karena itu untuk menarik perhatian audiens agar melihat kepada kita. Oke, jadi itu pernyataan posisi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap argumen. Ya, argumen itu pemikiran kita, cara kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau pernyataan posisi tadi kita menyampaikan sebuah permasalahan, maka argumen ini adalah kita menyampaikan solusi atau jalan keluar atau penyelesaian. Kalau kita mau menyampaikan sebuah permasalahan, menyelesaikan sebuah permasalahan, maka sifat penyelesaian kita yang pertama harus bersifat logis. Apa yang kita sampaikan kepada audiens itu harus masuk akal, harus logis. Yang kedua harus jelas. Kita harus menyampaikan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, yang jelas, yang mudah dimengerti oleh audiens dan tidak menimbulkan pengertian yang berbeda, sehingga antara audiens dan orator harus mempunyai persepsi yang sama tentang penyelesaian permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah data. Untuk meyakinkan audiens, kita harus mempunyai data-data lengkap. Data-data bisa berupa apa saja, bisa berupa angka-angka, bisa berupa gambar, bisa berupa studi kasus, bisa berupa penyelesaian sebuah permasalahan yang nyata ada, menyampaikan sebuah kasus, kurang lebih seperti itu. Jadi ingat argumen pemikiran kita, logis, jelas, dan harus ada data-datanya. Oke. Setelah kita menyampaikan tahap argumen, maka tahap yang selanjutnya adalah kita harus menyatakan atau pernyataan penguatan posisi. Apa saja sih yang akan kita sampaikan? Intinya kita harus membuat sebuah simpulan dari posisi atau permasalahan yang kita sampaikan tadi, terus kemudian argumen. Maka yang ketiga, kita harus meyakinkan audiens, kita harus memperkuat penyelesaian sebuah permasalahan dari tema yang kita bahas pada pidato tersebut. Yang pertama adalah simpulan. Simpulan yang kita buat itu harus bisa meyakinkan audiens dan memperkuat posisi. Jadi antara simpulan dan posisi itu harus sama.
tidak boleh menyimpang simpulan yang kita buat. Yang kedua adalah data harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat seperti gambar, seperti data, angka-angka, atau permasalahan yang disampaikan sudah ada dan sudah ada penyelesaian, kita buat contoh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, ketika kita menyampaikan argumen yang kedua tadi, argumen yang kita sampaikan itu harus masuk akal dan berdasarkan bukti-bukti. Dari kesemuanya itu, pernyataan penguatan posisi itu, hal yang harus kita tekankan adalah dalam penggunaan bahasa, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti audien, yang mudah dipahami oleh audien. Karena bagaimanapun juga apa yang kita sampaikan itu adalah untuk audiens, sehingga mereka harus bisa menangkap apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita sampaikan. Oke, terima kasih anak-anakku sayang. Jadi hari ini kita hanya membahas dua hal pokok itu. Yang pertama adalah sistematika tentang teks pidato persuasif, atau bisa juga kalian menyebutnya struktur teks pidato persuasif. Yang kedua adalah kita membahas tentang struktur isi teks pidato persuasif. Jadi ada 3 hal yang harus kalian ingat dalam struktur isi pidato teks persuasif ya. Yang pertama adalah posisi atau penyampaian masalah. Yang kedua adalah argumen, kita menyampaikan kepada audien penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah penguatan posisi, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan disertai data-data yang kuat, bukti-bukti yang kuat, bahasa yang baik yang mudah dipahami oleh kalian semua, dipahami oleh audien. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga hari ini kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Ingat, hari ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan, selainnya kita menghargai mereka dengan cara peran serta kita sebagai siswa. Peran kita sebagai siswa, maka kewajiban kita adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita segera ketemu di dalam ruang secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.